Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikelut Purnamasari dari kelas 12 Kesehatan 2, nomor absen 14. Di sini saya akan memaparkan fakta terkait artikel yang telah saya buat, yakni tercemarnya air laut akibat pembangunan sektor pariwisata. Pemirsa, Kepala Dinas Pariwisata Kelungkung Bali sangat menyayangkan tercemarnya objek wisata Manta Point Pulau Nusa Penida Bali yang dipenuhi dengan sampah. Pernyataan itu merespons video seorang wisatawan asing yang menyelam di tengah sampah plastik di area wisata Manta Point yang viral di media sosial. Nusa Penida merupakan pulau kecil yang berada di Tenggara Bali, pulau permata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dengan banyaknya keindahan laut yang memukau. Namun, seiring berkembangnya pariwisata, banyak masyarakat yang membangun sektor pariwisata seperti restoran, hotel, spa, kafe, bakery, dan masih banyak lagi di pesisir pantai. Tetapi bukan hanya di pesisir pantai, namun juga di seluruh bagian pulau. Dengan banyaknya perkembangan sektor pariwisata tersebut mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan, khususnya pencemaran air laut akibat sampah plastik yang dihasilkan. Pada tahun 2024, wisatawan yang datang ke Nusa Penida mencapai 2.600 orang per hari, menurut CNN Indonesia. Hal ini tentu saja bukan hanya menguntungkan sumber ekonomi di Nusa Penida, tetapi juga tekanan lingkungan yang lebih besar. Sektor pariwisata di Nusa Penida mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pertumbuhan ini juga membawa dampak negatif, terutama terkait dengan pengelolaan sampah yang kurang terkendali. Dampak-dampak yang dihasilkan yakni yang pertama, rusaknya terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies laut. Plastik yang tersangkut atau terombang-ambing oleh arus dapat mematahkan atau mengikis struktur karang yang rapuh. Sampah plastik, terutama mikroplastik, dapat menempel pada permukaan karang dan menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Hal ini dapat menyebabkan karang kekurangan energi dan melemah. Yang kedua, tercemarnya air laut akibat tumpahan minyak bensin kapal. Aktivitas kapal wisata yang padat di Nusa Penida meningkatkan risiko tumpahan minyak bensin. Kapal-kapal ini, baik yang mengangkut wisatawan maupun yang digunakan untuk aktivitas seperti diving dan snorkeling, dapat mengalami kebocoran atau tumpahan saat pengisian bahan bakar. Minyak bensin mengandung bahan kimia yang dapat merusak ekosistem laut. Yang ketiga, penurunan hasil tangkapan ikan. Pencemaran air laut, baik dari limbah plastik maupun tumpahan bahan bakar kapal, merusak habitat ikan dan mengurangi populasi mereka. Akibatnya, nelayan mengalami kesulitan dalam menangkap ikan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, di sini saya membuat poster yang dapat diterapkan oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, yaitu menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Ini adalah prinsip dasar pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lingkungan termasuk laut. Pertama, ada reduce atau mengurangi. Berarti mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai dan memilih produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Berarti menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai untuk mengurangi kebutuhan akan barang baru. Yang ketiga, ada recycle atau mendaur ulang. Berarti mengolah sampah menjadi bahan baku baru untuk mengurangi limbah dan menghemat sumber daya alam. Cara yang kedua, melakukan restorasi karang. Terumbu karang adalah ekosistem penting yang menyediakan habitat bagi banyak spesies laut. Restorasi karang melibatkan upaya untuk memperbaiki dan memulihkan terumbu karang yang rusak akibat aktivitas manusia atau perubahan iklim. Cara yang ketiga, bekerja bakti membersihkan pantai. Pantai adalah pintu gerbang bagi sampah yang masuk ke laut.
Membersihkan pantai secara rutin adalah cara efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang mencemari laut. Dan yang terakhir, memberikan edukasi kepada masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut adalah kunci keberhasilan upaya pelestarian. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti kampanye, seminar, ataupun kegiatan komunitas.